Hai Besti, aku kasih kesempatan sama muridku dari Secondary One, Audrey, untuk melatih kemampuannya dalam mewawancarai seseorang. Dan narasumber yang aku pilih adalah 4 orang gurunya sendiri. Seperti apa hasil interviewnya? Yuk kita saksikan bersama videonya berikut ini. Oke, bagaimana cara mengatasi kelas yang kacau, Mister? Tinggal kabur. Bagaimana cara mengatasi kelas yang kacau? Kalau saya sih pakai penggaris panjang. Itu sebagai alat buat ketok-ketok meja. Kalau benar-benar chaos berisik banget, ya udah ketok-ketok meja biar mereka langsung bengong denger gitu. Lucu saat di kelas mengajar. Kejadian lucu banyak sih, cuman yang belum lama ini murid kelas 5 ya, cowok. Jadi dia itu taruh buku di atas meja, terus dianya begini, siap-siap nyambut tidur. Itu maskernya taruh di mata. Jadi maskernya taruh di mata, entah dia pikir guru nggak bisa lihat kali kalau dia tidur nggak ngerti. Pokoknya memang udah niat mau tidur kali ya, jadi udah taruh mata terus dia begini. Mister Wahyu, Selamat siang Audrey. boleh nggak aku bertanya sesuatu? Oke. Oke, nomor 1. Hal tersulit apa yang harus Mister hadapi sebagai seorang guru? Yang paling sulit itu kalau Mister ngajar dan anaknya di kelas main. Murid yang tidak mau belajar, yang malas-malasan, lalu sekarang kan masih setengah online. Jadi kadang kalau online ya susah dikontrol. Pengalaman yang tidak terlupakan sebagai guru apa, Mister? Itu ketika Mister ngajar dan anak murid Mister itu dia mendapatkan nilai 100 di ujian nasional. Ya, waktu bersama murid-murid ya di luar belajar kan ada aktivitas juga, ada kegiatan sekolah, itu yang tidak terlupakan. Kejadian apa yang lucu di kelas saat mengajar? Kejadian lucu di kelas itu ketika Mister ngajar ada anak yang ketiduran. Oke. Kadang anaknya ketawa-ketawa sendiri, kadang lucu juga. Jika terlahir kembali ke dunia ini, mau menjadi guru lagi atau tidak? Sepertinya tidak. Jadi langsung. Pernah marah banget gak sih? Kalau iya, kenapa? Enggak pernah. Bagaimana cara mengatasi kelas yang kacau? Kalau ada kelas yang kacau berarti kita Mister harus teriak, harus tegas, harus suaranya kenceng supaya anak-anaknya diem begitu. Dengan suara kencang nggak kedengeran, maka satu-satu langsung samperin supaya bisa balik ke tempat duduk dan diam. Oke, terima kasih menjawab semua pertanyaan ini. Oke, Mister, terima kasih untuk menjawab pertanyaan aku. Sama-sama. Sensei, Halo Audrey. boleh nggak saya mengambil waktu untuk mewawancari Sensei? Boleh. Oke. Hal tersulit apa yang harus Sensei hadapin sebagai seorang guru? Yang sulit itu kalau kelasnya berisik saat mau ngajarin materi baru, muridnya berisik, jadi mau ngomong susah, nggak kedengeran, jadi mesti kencang suaranya, yang harus bikin kelasnya tenang dulu. Jadi itu sih sulit kalau kelasnya berisik. Oh, pengalaman yang tidak terlupakan sebagai guru apa, Sensei? Yang tidak terlupakan dulu sih, udah agak lama ya, berapa tahun lalu ada murid yang sakit, ada masalah dengan paru-paru. Lebih jelasnya apa saya nggak tahu, tapi masalah paru-paru ya, jadi semakin hari dia semakin kurus selama 1 tahun itu ya, kurus tapi dia tetap memutuskan ke sekolah walaupun datang jam 9 pagi baru datang, dengan kondisi tambah hari itu tambah lemah ya, tapi dengan kondisi yang lemah itu dia memutuskan tetap ke sekolah, jadi kayak sesuatu yang tidak terlupakan banget ya, sampai mau nulis juga lemas, ngomong juga lemas, badannya juga kurus sekali ya. Sampai setelah hampir setahun ya, dari kelas 6 waktu itu ya, setelah 1 tahun itu seakan itu melakukan yang terbaik untuk hari-hari terakhir dia di sekolah gitu. Dan ya walaupun akhirnya ada dengan berita akhirnya dia ya Tuhan
terpanggil ya, itu sih yang pengalaman tak terlupakan. Apa kejadian lucu saat di kelas mengajar? Kejadian lucu banyak sih, cuman yang belum lama ini murid kelas 5 ya, cowok. Jadi dia itu taruh buku di atas meja, terus dianya begini, siap-siap dia mau tidur. Itu maskernya taruh di mata. Maskernya taruh di mata, entah dia pikir guru nggak bisa lihat kali kalau dia tidur, nggak ngerti. Pokoknya memang udah niat mau tidur kali ya, jadi udah taruh mata, terus dia begini. Bukunya di depan gitu ditutup biar gurunya nggak lihat, padahal kan dari samping kelihatan. Jadi pas dia baru-baru aja begitu, saya tuh pas lihat kan pas dia begitu tuh saya pas lagi nengok, jadi kelihatan dan langsung bilang jangan tidur gitu kan. Itu sih lucu, jadinya kadang sampai rumah suka ketawa sendiri. Kalau ingat gitu. Jika terlahir kembali ke dunia ini, Sensei mau menjadi guru lagi atau tidak? Mau, soalnya emang saya suka sama pekerjaan jadi guru ya. Pernah marah banget gak? Kalau iya, kenapa? Marah, sering lah. Kalau kelas agak kacau, biasanya tuh kelas 4 ya, pas 4 SD itu yang suka agak susah diatur. Kalau murid kelas secondary kan sudah lebih dewasa ya. Marahnya tuh kalau kelasnya berisik gitu biasanya. Bagaimana cara mengatasi kelas yang kacau? Kalau saya pakai penggaris panjang. Itu sebagai alat buat ketok-ketok meja. Kalau benar-benar chaos berisik banget, ya udah ketok-ketok meja biar mereka langsung bengong denger gitu. Atau ketok papan tulis ya pakai penggaris panjang. Atau kalau nggak ada penggaris pakai penghapus papan tuh ya, diketok-ketok biar semuanya agak tenang. Saya bilang dengan suaranya agak kencang, suruh tenang, suruh diam semua. Gitu sih. Oke, terima kasih untuk menjawabkan semua pertanyaan. Selamat siang, Mr. Felix. Selamat siang, Audrey. Bolehkah saya mewawancarai Mr. Felix? Boleh. Oke, nomor 1, hal tersulit apa yang harus Mr. Felix hadapin sebagai seorang guru? Hadapin anak-anak yang susah diatur. Oke, Mr. Pengalaman yang tidak terlupakan sebagai guru apa, Mr.? Apa ya? Pas saat kontes anak-anak bermain dengan baik. Oke, kejadian apa yang lucu di kelas mengajar? Jadi lucu ya? Apa ya? Mungkin ada yang tidur waktu itu ya? Pernah ada yang tidur? Iya. Itulah anak-anak ada adanya. Oke, Nah. jika terlahir kembali ke dunia ini, mau menjadi guru lagi atau tidak? Kayaknya enggak ya. Oke, pernah marah banget gak sih? Kalau iya, kenapa? Pernah marah banget. Apa maksudnya? Di kelas. Di kelas. Di kelas. Iya, pernah marah banget. Pernah. Oke, bagaimana cara mengatasi kelas yang kacau, Mister? Tinggal kabur. Oke, terima kasih untuk menjawab pertanyaan aku ya, Mister.